kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramayanti Agustin Mowose, saya dari Provinsi Sulawesi Tengah, dan saat ini saya bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso. Materi yang saya bawakan saat ini, saya beri judul Gerakan Kolaborasi Literasi untuk Membangun Masyarakat yang Literat di Daerah Pasca Konflik. Apa yang menjadi dasar gerakan literasi ini? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 42 Ayat 2. Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada para pemustaka. Dalam gerakan ini, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso melakukan kolaborasi dengan pegiat literasi yang ada di Kabupaten Poso, yaitu komunitas Poso Babaca. Dan saya sebagai pustakawan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Poso Babaca. Yang kedua, perpustakaan merupakan agen. Ibu lanjut Bu, slide-nya. Masih dalam materi Pak, alasan materi yang slide judul. Iya. Baru pengantar. Waduh. Iya. Ya. Silakan. Iya, mengapa saya mengangkat gerakan kolaborasi? Yang kedua, bahwa perpustakaan merupakan agen perubahan sosial. Bila di dalam komunitas kita mendengar istilah peacekeeper atau penjaga perdamaian. Perpustakaan merupakan tempat di mana semua lapisan masyarakat bisa bertemu dan berdiskusi tanpa dibatasi oleh prasangka agama, ras, kepangkatan, kedudukan maupun strata, golongan, dan lain sebagainya. Pengalaman kelam yang terjadi di masa lampau, kami di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di bumi saya, bumi Sintu Maroso Poso, kami pernah diguncang oleh konflik yang hebat dan sangat luar biasa. Dan pasca konflik ini yang menjadi aspek masalah yang terpenting adalah aspek pendidikan. Di mana penting untuk satu gerakan literasi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dengan menekankan pada nilai-nilai perdamaian dan harmonisasi. Dan saya sendiri sebagai pustakawan harus bisa memposisikan diri saya. Bagaimana dalam tugas pekerjaan saya bukan hanya selaku melakukan rutinitas di kantor sebagai milik pemerintah, tetapi bagaimana saya memposisikan diri untuk bisa menjadi pustakawan milik masyarakat. Dan saya harus bisa memiliki kepekaan sosial yang tinggi, mempunyai kemampuan skill yang baik dengan wawasan literasi perdamaian. Dan dalam gerakan ini kami senantiasa mengampanyekan dan mempraktekkan literasi pendidikan untuk anak-anak. Nah, pendidikan yang baik adalah yang dapat memutuskan mata rantai kemiskinan dan radikalisme. Apa sih literasi itu? Literasi pada awalnya hanya dikenal sebagai kemampuan membaca dan menulis. Orang yang bisa membaca dan menulis dikatakan literat, sedangkan orang yang tidak bisa membaca dan menulis dikatakan illiterat. Nah, dalam perkembangan sekarang dipahami bahwa literasi merupakan satu tahap perilaku sosial, yaitu kemampuan individu untuk membaca, menginterpretasikan, dan menganalisa informasi untuk melahirkan kesejahteraan hidup menuju peradaban yang unggul. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa isu yang saya bawa saat ini merupakan kesenjangan pendidikan yang sangat jelas terjadi di Kabupaten Poso, khususnya di wilayah-wilayah daerah terpapar konflik, daerah keamanan, mulai dari operasi Maleo sampai operasi Tinombala. Dan dampak yang paling parah adalah masalah psikososial anak-anak, di mana anak-anak sering melihat pola-pola kekerasan yang terjadi bergerak dinamis seperti orang bersenjata atau militer, bahkan kasus penembakan dan juga isu terorisme. Ini
kami khawatirkan akan sangat mengancam tumbuh kembang anak-anak di wilayah tersebut. Dan berdasarkan data BPS bahwa literasi menjadi persoalan serius di Kabupaten Poso. Nah, dalam kegiatan ini ada 3 prinsip yang kami terapkan. Yang pertama adalah kesetaraan. Dalam melakukan pelayanan, kami mengedepankan yang namanya kesetaraan sebagaimana amanah Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Masyarakat terpencil, terisolasi, terkebelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan secara khusus. Yang berikut adalah pembangunan mental. Anak-anak adalah aset dan tunas bangsa yang harus dirawat tumbuh kembangnya. Karena mereka juga merupakan faktor penentu maju tidaknya suatu bangsa. Sehingga gerakan literasi yang strategis kami lakukan adalah bagaimana literasi untuk membangun nalar, juga emosi anak-anak melalui buku-buku bacaan dan alat-alat permainan edukatif. Nah, dari literasi ini kami mengharapkan bahwa akan ada integritas yang dimiliki oleh anak-anak. Bisa memilih mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Selanjutnya adalah Poso yang damai dengan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan yang ingin kami capai, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sesungguhnya ini masih merupakan satu pekerjaan yang besar bagi kami di Kabupaten Poso, pemerintah Kabupaten Poso, dan lintas sektor yang ada. Kemudian pembangunan budaya literasi yang dimulai dari desa. Slogan Poso Cerdas menjadi program gambaran pembangunan yang kami laksanakan. Dan kemudian diselaraskan dengan wacana yang dicanangkan oleh Presiden kita Joko Widodo dari tahun 2014, yaitu membangun Indonesia dari wilayah pinggiran dengan mempererat daerah-daerah dan desa dari akar rumput. Nah, Bapak Ibu, akar rumput ini sesungguhnya adalah dari desa. Sehingga kegiatan ini kami memetakan ada 15 desa yang berada di Poso, Sulawesi Tengah menjadi target wilayah dalam kegiatan yang kami lakukan bersama komunitas Poso Babaca. Selain itu, kegiatan yang saya bersama komunitas lakukan yang pertama adalah donasi buku. Donasi buku ini kami setiap bulan menerima buku secara gratis dari Kementerian Pendidikan yang dikirim lewat PT Pos Indonesia, dan saat ini koleksi kami di komunitas sudah berjumlah 1.541 dan 25 jenis permainan edukatif non-elektronik. Kopipedia. Kopipedia ini adalah salah satu upaya bagaimana kami membaca perkembangan sekarang. Warung-warung kopi berkembang pesat sehingga kami membuka sudut-sudut literasi di warung-warung kopi dan sudah ada 3 sudut literasi. Kemudian perpustakaan kardus. Perpustakaan kardus ini kami lakukan setiap bulan 2 kali dengan mengunjungi masyarakat-masyarakat di wilayah terpencil, membawa buku-buku bacaan dengan fasilitas seadanya dengan menggunakan kardus. Kemudian baku bagi cerita. Baku bagi cerita ini sesungguhnya adalah berbagi cerita atau sering kita kenal dengan bedah buku. Nah, ini biasa kami lakukan dengan anak-anak muda. Dan saya sendiri di dalam proses bedah buku saya sudah memiliki buku yang berjudul Ragam Hias Kabupaten Poso dan sudah dilakukan bedah buku pada tahun 2019, dan apa yang kami hasilkan, buku ini menjadi rekomendasi yang sangat penting untuk kami di Kabupaten Poso untuk dilakukan beberapa revisi, dan pada revisi selanjutnya akan kami laksanakan lagi seminar di Lembaga Dewan Hadat Kabupaten Poso. Kemudian manulis. Manulis ini sebenarnya adalah logat biasa di Kabupaten Poso, namun sesungguhnya menulis. Ini diberi kesempatan kepada anak-anak muda untuk memasukkan artikel-artikel mereka yang akan kami muat di media sosial yang kami miliki. Dan selanjutnya adalah piknik buku.
Ini Bapak Ibu, contoh apa yang sudah kami lakukan. Kopipedia, perpustakaan kardus, Baku Bagi Carita, salah satu narasumber kami adalah Duta Baca Kabupaten Poso. Selanjutnya menulis, dan ini Bapak Ibu, pihak-pihak terkait yang mendukung kegiatan kami di Kabupaten Poso. Ini adalah Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Longki Janggola, dan hal yang paling membanggakan kami Provinsi Sulawesi Tengah, di mana di tahun 2018 kami harum oleh kegiatan nama Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu sudah dengar aba-aba 3 kali bunyi tadi? Oh iya. Iya. Oke, ya saya akhiri. Terima kasih, semoga memberi manfaat. Baik, terima kasih Ibu Dewi ya, presentasinya menarik. Kita lanjutkan dengan wawancara ya. Kita